Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga di sore hari ini kita semua dapat berkumpul bersama di VIP Room dalam kegiatan pembebasan budaya positif dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita mulai dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang, yaitu Adilul Islam. Semoga syafaat beliau senantiasa kita dapatkan di yaumil akhir. Bapak Ibu beserta pembebasan budaya positif yang berbahagia, sebelum kita memulai kegiatan pada sore hari ini, marilah kita buka kegiatan sore hari ini dengan bacaan umul kitab, dengan tujuan semoga kegiatan hari ini diberi kelancaran, kemudahan dan berkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Untuk kegiatan selanjutnya adalah penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Ibu Tri Yuliani, Sarjana Pendidikan, dengan judul Pengimbasan Budaya Positif. Kepada beliau silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu guru sekalian, baik itu Bapak Ibu guru IPAS, Matematika dan Ibu BK. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam rangka pengimbasan materi tentang budaya positif. Tentunya tetap dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, sehingga kita dapat menganut ajaran agamanya, yaitu ajaran agama Islam hingga detik ini, dan dapat beribadah dengan baik dan benar. Langsung saja nih Bapak Ibu. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada panjenengan semuanya karena sudah berkenan hadir menghadiri atau mengikuti kegiatan pengimbasan hari ini. Semoga nanti materi yang kami sampaikan itu bisa bermanfaat, bisa diterapkan di lingkup sekolah kita, itu yang utama. Nanti selanjutnya bisa diimbaskan juga kepada sekolah-sekolah yang lainnya. Begitu nih. Yang pertama itu mungkin saya akan mengenalkan kembali terkait filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, di mana Pak Ki Hajar Dewantara ini menyampaikan bahwa sesungguhnya pendidikan itu adalah menuntut segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Yang digarisbawahi di sini adalah tujuan pendidikan itu adalah tujuan utamanya untuk keselamatan dan kebahagiaan. Jadi pada saat kita mengajar anak-anak itu kita harus mempertimbangkan kebahagiaannya mereka. Jangan sampai mereka merasa terpaksa, jangan sampai mereka merasa hanya gugur kewajiban ke sekolah, tapi harus merasa bahagia. Dan yang paling penting adalah keselamatan, baik itu di dunia maupun di akhirat. Nah, dari filosofinya Pak KHD ini muncullah yang namanya belajar kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka yang sudah kita terapkan mulai tahun ini di sekolah kita, khususnya untuk yang kelas 10. Walaupun kelas 11 dan 12 juga sudah berbau merdeka, tapi yang benar-benar merdeka itu sesungguhnya adalah kelas 10 gitu. Nah, dari sini nanti KHD juga menyampaikan di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sesungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Jadi walaupun kurikulum kita merdeka, tetap pertama yang kita pegang teguh adalah tentang kedisiplinan. Kalau diri kita sendiri tidak bisa mewujudkan kedisiplinan itu, berarti ada pihak lain yang nanti
harus membantu kita untuk mewujudkan disiplin itu sendiri. Tapi yang paling pertama adalah harus timbul dari dalam diri sendiri, begitu. Lanjut ya Bapak Ibu. Nah, dari sinilah nanti di mana di sekolah itu diwajibkan atau disarankan menanamkan yang namanya disiplin positif. Disiplin positif itu merupakan bentuk kontrol diri agar dapat mencapai tujuan yang mulia. Melalui apa? Melalui nilai-nilai kebajikan, di mana kalau di guru-guru Merdeka itu ada P3. Ada P3. Berprofil pelajar Pancasila. Ada 6 profil ya yang kita ketahui: beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, terus berpikir kritis, bergotong royong, mandiri, kreatif, seperti itu ya. Jadi ada 6 P3 itu yang nantinya kalau kita bawa ke dalam kelas nanti akan menjadi keyakinan kelas. Jadi bukan peraturan lagi, tapi dinamakan dengan keyakinan kelas. Kalau peraturan itu kan sifatnya memaksa, dibuat oleh pihak yang berwenang. Tapi kalau keyakinan kelas itu dibuat oleh secara bersama-sama, tidak memberatkan salah satu pihak, semuanya ikut membuat, semuanya ikut meyakini bahwa memang itu benar-benar dibutuhkan gitu. Jadi kalau di dunia disiplin positif atau di bidang disiplin positif itu tidak mengenal yang namanya peraturan, yang ada hanyalah keyakinan kelas. Begitu Bapak Ibu. Nah, tadi kan Kak Ade menyinggung kebahagiaan dan keselamatan. Agar kebahagiaan dan keselamatan itu tercapai, maka kebutuhan dasar manusia itu harus terpenuhi. Kalau kebutuhan dasar manusia tidak terpenuhi, maka kebahagiaan dan keselamatan tidak akan tercapai. Kebutuhan dasar manusia itu apa saja? Di sini ada 5 Bapak Ibu. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Yang keempat kebebasan. Yang keempat kesenangan. Dan kelima adalah penguasaan. Bertahan hidup, kebutuhan bertahan hidup itu nanti dibedakan menjadi 3. Ada fisiologis, biologis, dan psikologis. Kalau fisiologis yaitu terkait tentang kesehatan, makanan, rumah, itu menyangkut kebutuhan fisiologis kita. Kalau biologis ya reproduksi. Untuk bisa bertahan hidup ya harus melakukan reproduksi biar tidak punah, kan seperti itu. Yang ketiga, psikologis. Rasa aman. Kalau kita merasakan aman, otomatis nanti kita juga akan hidup dengan bahagia, dengan nyaman, dengan tentram. Tapi kalau kita selalu merasa ketakutan, keluar rumah aja nggak berani, otomatis kita nggak akan bisa hidup dengan nyaman. Begitu. Jadi kalau kebutuhan bertahan hidup itu ada 3 ini. Tadi fisiologis, biologis, dan psikologis. Kebutuhan yang kedua, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Ini sangat dibutuhkan oleh manusia Bapak Ibu. Gak mungkin manusia itu tidak membutuhkan kasih sayang, itu tidak mungkin ya. Jadi ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya, baik itu keluarga, sekolah, masyarakat, itu pasti dibutuhkan oleh manusia gitu ya. Kita Bapak Ibu guru, anak-anak apalagi, mereka sangat membutuhkan sekali kasih sayang, terutama kasih sayang dari orang tua dan dari kita sebagai bapak ibu gurunya gitu. Yang ketiga, kebutuhan penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Jadi sebenarnya manusia itu kalau melakukan sesuatu, dia punya prestasi, ingin diakui. Pasti itu manusiawi. Tidak ada manusia yang tidak ingin diakui, itu tidak ada. Jadi pasti seperti itu. Keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui dan dihormati. Itu. Yang keempat, kebutuhan terkait kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Jadi mereka atau kita sebagai manusia itu juga butuh untuk memilih segala sesuatu sesuai dengan keinginan kita sendiri, bukan karena keinginan orang lain, kehendak orang lain bukan. Jadi karena keinginan kita. Yang terakhir, kebutuhan akan kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Ini pasti. Kalau kita sebagai manusia tidak membutuhkan rasa senang, itu kayaknya tidak mungkin.
Masa kita mau bersedih terus kan nggak mungkin. Mau marah terus kan juga nggak. Rasa senang itu sudah pasti dibutuhkan. Jadi ada 5 poin tadi ya Bapak Ibu. Ada kebutuhan bertahan hidup, ada kebutuhan kasih sayang, ada kebutuhan penguasaan, kebutuhan kebebasan diri atau kebebasan, yang terakhir kebutuhan kesenangan. Nah, sudah dipahami ya kebutuhan dasar manusia. Nah, nanti ada kasus Bapak Ibu guru bisa menentukan ini termasuk kebutuhan apa gitu. Ini ya kita cek pemahaman kita. Oke, ada kasus pertama, nanti kalau saya minta untuk menjawab misalkan Pak Zul, jadi bisa dijawab. Kasus yang pertama, sebenarnya kasusnya sama, cuma nanti bagaimana cara dia menyampaikan alasannya, gitu ya Pak, Bapak Ibu. Yang pertama, Doni sedikit usil kepada temannya pada saat jam istirahat tiba, yaitu mengambil bekal teman sekelasnya. Doni menjawab bahwa alasannya mengambil bekal temannya karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Ketika temannya melaporkan tindakannya itu pada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia. Jadi kebutuhan apa yang sebenarnya diinginkan oleh Doni? Siapa ini? Berarti kebutuhan tapi tidak sayang. Monggo berarti. Terima kasih. Kalau menurut saya kebutuhannya yang di kasus satu ini kebutuhan kasih sayang, karena si Doni ini tujuan akhirnya ingin diperhatikan. Terima kasih Bu Eti. Kita cek dulu ya Bapak Ibu. Iya. Jadi betul. Jadi kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh Doni itu sesungguhnya adalah kasih sayang dan rasa diterima. Jadi mungkin Doni ini di rumahnya kurang mendapatkan perhatian dari orang tuanya, sehingga dia menjahili temannya sendiri hanya untuk mendapatkan perhatian dari ibunya temannya. Gitu. Jadi kalau ada anak yang seperti ini, kita jangan langsung apa ya Bapak Ibu menghakimi ya. Jadi kita harus tahu dulu kenapa si anak ini melakukan hal tersebut. Kasus yang kedua masih sama, jadi mengambil bekal temannya. Tapi dalam kasus Doni di atas, apabila jawaban Doni ketika ditanya oleh gurunya adalah karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang. Saya meminta Bu David sama alasannya Bu David. Monggo. Kalau dari jawabannya Doni seperti ini, menurut saya ini termasuk kebutuhan dasar yang untuk bertahan hidup. Kan kalau di bertahan hidup itu ada 3 ya, ada yang fisiologis, ada biologis, sama satunya lagi psikologis. Nah kalau untuk yang bertahan hidup seperti ini berarti masuknya di fisiologis, membutuhkan makan. Kita cek ya Bu David ya. Berarti Bapak Ibu ini sudah paham ya. Saya kasih 5 menit ya enggak? Yang ketiga. Untuk yang ketiga, ternyata alasan Doni adalah bahwa ia melakukannya karena iseng saja, dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya, dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu gitu. Jadi alasannya Doni yang ketiga itu ini Bapak Ibu. Oke, saya minta Pak Zul, monggo Pak Zul. Bukan dasar Pak Zul. Di kasus 3 ini kalau saya perhatikan itu termasuk kebutuhan dasar
manusia kategorinya kesenangan, karena dia suka sekali ketika melihat ekspresi teman-temannya itu yang lucu, nikmati itu ya. Sehingga dia merasa senang, puas ketika melihat ekspresi temannya itu lucu. Gitu. Terima kasih Pak Zul. Menurut Pak Zul tadi kasus yang ketiga adalah Doni itu ingin memenuhi kebutuhannya terkait dengan kesenangan atau rasa senang. Kita cek. Jadi sebenarnya siswa salah satunya atau Doni ini ya, itu ingin memenuhi kebutuhan kesenangannya itu unik sekali dengan cara menjahili temannya ternyata dengan melihat ekspresi temannya yang bingung, yang marah juga mungkin ya karena bukannya diambil, dan dia itu merasa puas, merasa menikmati tadi katanya Pak Zul. Keempat, yang keempat, alasannya Doni adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya. Jadi dia mengambil bekalnya itu hanya untuk ini, menakuti temannya, biar temannya itu bisa dikongkon-kongkon, disuruh-suruh menuruti keinginannya seperti itu. Kira-kira kebutuhan dasar apa nih Bapak Ibu ini? Penguasaan. Oke, kita cek. Penguasaan, betul. Yang kelima, mungkin ini yang terakhir nih Bapak Ibu. Alasannya Doni, dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Oleh karena itu dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Jadi dia bosan dimasakkan oleh ibunya karena itu aja. Akhirnya ingin mencicipi punya bekal temannya tapi dengan cara mengambil airnya. Kira-kira ini termasuk memenuhi kebutuhan dasar apa? Bu Katika, monggo. Kebutuhan dasar manusia yang kebebasan. Alasan dia tidak bebas memilih lauk karena dia merasa ingin lauk yang lain. Terima kasih Bu Kartika. Tadi kalau kebebasan kita cek, iya betul. Jadi betul, ini adalah tentang kebutuhan dasar kebebasan. Sebenarnya si Doni ini ingin lauknya itu ya nggak itu. Maksudnya ini ganti, ingin memilih sendiri. Cuma karena keterbatasan menu dari ibunya, kebutuhan itu tidak bisa terpenuhi gitu ya. Akhirnya minta dia punya temennya, bukan minta ya, ngambil. Jadi ini tadi Bapak Ibu sedikit 5 kasus terkait siswa yang bernama Doni ini gitu. Jadi sebenarnya kebutuhan dasar manusia itu kan ada 5. Kalau 5-5-nya itu terpenuhi, ya kemungkinan si anak atau siswa itu tidak akan melakukan Keusilan. hal-hal yang negatif atau keusilan atau pelanggaran. Tapi kalau ada beberapa yang tidak terpenuhi, contohnya seperti ini tadi, dia tidak leluasa makan di rumah dan sebagainya, sehingga dia bisa mengambil punya temannya gitu. Jadi sebenarnya pelanggaran itu disebabkan karena kebutuhan dasar yang belum terpenuhi dengan baik gitu. Nah, masalahnya kita hadapi kan seperti ini ya tadi ya. Apabila kebutuhan dasar gagal terpenuhi, maka akan timbul indisipliner atau pelanggaran-pelanggaran. Kalau ada pelanggaran atau ada indisipliner, posisi kita sebagai pendidik itu kita menempatkannya di bagian mana? Nah, di sini nanti, di bagian ini nanti kita bisa merefleksi diri kita sendiri Bapak Ibu.
Kita selama ini sudah melakukan apa kepada anak-anak? Posisi kita itu sudah di bagian mana? Sudah baikkah? Sudah kurang baikkah? Ataukah belum baik sama sekali? Gitu. Ada 5 posisi kontrol kita sebagai pendidik, Bapak Ibu. Ada penghukum, ada pembuat rasa bersalah, ada sebagai teman, ada pemantau, dan ada manajer. Nanti kita bisa merefleksi diri kita sendiri. Yang pertama, penghukum. Penghukum itu biasanya ditandai dengan guru-guru yang menerapkan posisi penghukum berkata seperti ini: patuhi aturan saya atau awas. Nah, gitu. Kamu selalu saja salah. Selalu, pasti selalu yang terakhir selesai gitu. Jadi pokoknya nada-nadanya itu nada tinggi, bahasa tubuh dengan mata melotot, jari menunjuk-nunjuk, mengerti lah. Itu termasuk di penghukum. Contohnya ini ya, kalimatnya lagi. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Nah, gitu. Pokoknya dengan nada-nada yang tinggi itu masuk di posisi penghukum. Kalau misalkan kita di posisi penghukum, nanti akibatnya seperti apa? Kemungkinan murid marah, dendam, atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Kalau di sini kan meja nggak mungkin ya, bukunya yang mungkin. Nah, gitu. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah murid melihat motor atau mobil bapak ibu guru dan akan menggores kendaraan tersebut dengan paku. Kemungkinan terjadi seperti itu. Ya. Tapi kan kalau di sini sampai mencoret-coret meja sama menggores kendaraan itu kayaknya sangat kecil sekali ya, atau bahkan tidak. Gitu. Tapi kalau buku bisa jadi iya. Ini kalau di posisi penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya yang dikeluarkan kata-katanya oleh bapak ibu guru itu, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Jadi dengan nada-nada memelas, halus, gitu, sedih, dengan bahasa tubuh merapat pada anak, lesu, kayak apa ya? Kayak ya, kayak seperti jadi korban. Gitu. Misalkan contohnya di bawah ini, Abi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Nah, gitu. Jadi dengan nada-nada yang lembut, memelas, itu termasuk di pembuat merasa bersalah. Jadi guru itu melakukan hal tersebut agar anak itu merasa bersalah dengan tindakan yang sudah dia lakukan. Akibatnya bagaimana kalau kita sebagai pembuat merasa bersalah? Murid akan merasa bersalah, otomatis bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak ibu gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadang-kadang sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum. Kalau penghukum tadi kan mungkin hanya dendam saat itu, tapi kalau ini bisa jadi sampai berkepanjangan karena dia merasa saya itu sudah merasa mengecewakan sekali, bersalah sekali kepada bapak ibu guru. Jadi sebenarnya ini lebih parah kalau kita melakukan hal ini. Berarti kita nggak boleh bilas ya karena Yang ketiga, posisi sebagai teman. Oke. Biasanya kata yang dilontarkan, contohnya, ayo bantulah demi bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Jadi kayak memberi kesempatan ke anak untuk 2 kali dan 3 kali seperti itu. Nada suara aman, akrab dan bercanda. Bahasa tubuh merapat pada murid, mata dan senyum cendekan. Jadi kayak temannya sendiri, kayak ke temannya sendiri. Break sebentar nih, Oke, kita lanjutkan Bapak Ibu. Tadi posisi
Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke bapak bukan? Kenapa terlambat lagi? Sambil tertawa tadi. Pokoknya seperti temannya. Contoh yang kedua, ya sudah tidak apa-apa. Dulu sana nanti Pak Guru bantu kamu ini. Kalau kita sebagai teman, hasilnya nanti adalah atau akibatnya murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Betul, memang iya. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatifnya murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Akibat lain dari posisi teman, Adi hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut dan belum tentu berlaku yang sama dengan guru yang lainnya. Jadi sebenarnya posisi teman ini baik Bapak Ibu, tapi ya itu tadi buruknya. Si murid atau siswa ini nanti akan mengalami ketergantungan dengan guru yang membantu dia, gitu. Akan terus-terusan. Nah, takutnya nanti kalau si guru ini tidak membantu dia, tidak lagi perhatian ke dia, maka siswa akan kembali ke posisi awalnya yang melakukan indisipliner tadi. Jadi sebenarnya ini tidak dianjurkan nih. Yang keempat, pemantau. Pemantau itu biasanya kata-katanya diawali dengan peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa kalau kamu melakukan pelanggaran itu? Ini sifatnya sebagai pemantau. Contoh narasi di bawah. Adi, tahukah kamu jam berapa kita memulai? Tahu Pak, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Paham Pak, saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketinggalan saya. Ya benar, nanti pada saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu. Gitu. Jadi si pemantau ini sifatnya menghubungkan antara pelanggaran yang dilakukan murid dengan konsekuensi yang nantinya harus diterima oleh siswa tersebut. Akibatnya, murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat karena murid tidak bisa ditinggal seorang diri. Ini pun sebenarnya juga baik, tetapi negatifnya adalah siswa itu tidak nyaman, karena konsekuensi kan itu timbul dari akibat dari pelanggaran yang dia lakukan, gitu. Jadi sebenarnya ini baik, cuman tadi akibatnya adalah di hasil akhir timbul ketidaknyamanan pada diri siswa. Dan posisi yang terakhir Bapak Ibu itu adalah posisi manajer. Di posisi manajer, nah ini itu nanti menyangkut keyakinan kelas yang sudah disepakati. Keyakinan kelas boleh, keyakinan sekolah juga boleh. Jadi misalkan kata-kata atau kalimat yang sering disampaikan, apa yang kita yakini atau apa yang sudah kita sepakati sebelumnya di kelas atau di sekolah. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu perbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Pokoknya dihubungkan dengan keyakinan yang sudah dibuat bersama. Kalau yang memantau tadi kan antara peraturan dengan konsekuensi. Konsekuensi itu lebih condong ke peraturan ya, peraturan yang dibuat oleh pihak sekolah. Tapi kalau yang di manajer ini lebih ke arah keyakinan yang dibuat secara bersama-sama yang sudah disepakati. Nah ini contohnya tadi. Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Hampir sama dengan kasus tadi. Tahu Pak, jam 7. Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Jadi menawarkan Bapak Ibu. Saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengejar tugas yang tertinggal. Baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah?
Tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki ini. Jadi anak-anak diberi untuk menyampaikan pendapatnya untuk memperbaiki perlakuan yang sudah dilakukan. Gitu. Jadi tidak sepihak. Lebih memberikan kebebasan kepada anak-anak untuk mengungkapkan apa yang ingin dia sampaikan. Begitu Bapak Ibu. Itu kalau di manajer. Akibatnya enggak ada. Ini fokus pada murid bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Murid sudah mengetahui adanya satu masalah dan sesuatu perlu terjadi. Bila guru mengambil posisi pemantau, guru akan melihat apa konsekuensi, apa peraturannya. Namun pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentu dengan bimbingan guru. Jadi siswa yang menentukan jalan keluarnya secara bertanggung jawab, tapi guru juga tetap memantau dan membimbingnya. Gitu. Jadi posisi yang paling baik itu sebenarnya adalah di posisi manajer. Kita sama-sama saling belajar dengan Bapak Ibu. Mungkin kalau dulu bukan dulu ya, saya sering itu sebagai posisi penghukum. Ya, mengikuti kegiatan ini setiap hari itu saya pernah refleksi diri saya. Oh, saya sudah melakukan apa ya di sekolah? Saya sudahkah menjadi guru yang sesungguhnya di sekolah seperti itu, terutama terkait interdisipliner seperti ini. Jadi nanti mungkin bisa diterapkan terutama guru BK. Posisi manajer itu adalah yang paling bagus nanti kalau misalkan bisa diterapkan di sekolah itu. Nah, tindak lanjutnya Bapak Ibu, kalau kita sudah mengetahui posisi kita tadi untuk menerapkan disiplin positif, nanti kita akan memberikan apa? Hukuman, konsekuensi, atau restitusi. Kalau hukuman tadi kan nggak mungkin ya. Kalau konsekuensi tadi kan juga ada sisi negatifnya juga. Berarti nanti yang akan kita ambil adalah restitusi. Bagaimana restitusi itu? Ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau kita memberikan hukuman kepada anak-anak, berarti kita masuk di identitas gagal. Jadi kita gagal Bapak Ibu mendisiplinkan anak-anak itu kita gagal. Kalau dengan cara menghukum itu gagal. Tapi kalau dengan cara konsekuensi atau restitusi itu sebenarnya sudah berhasil. Cuman konsekuensi itu ada kelemahan-kelemahannya. Bisa kita lihat di sini nih, satu persatu. Semoga tidak bosan dan mengantuk. Yang pertama, kalau hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, itu hukuman. Kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi, benar. Tapi kalau restitusi tadi adalah merupakan pilihan dari siswa tersebut, ya kan? Kan siswa diminta untuk memilih sendiri apa yang akan dia lakukan untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya. Jadi dia pilih sendiri. Hukuman tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Ya, pasti. Konsekuensi tidak nyaman untuk murid tapi dalam jangka waktu pendek. Kalau restitusi menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang karena dia akan punya rasa tanggung jawab yang besar di situ. Hukuman, korban mendapatkan keadilan. Konsekuensi korban bisa diabaikan. Kalau restitusi korban mendapatkan ganti. Selanjutnya, kalau hukuman, murid akan tersakiti. Kalau konsekuensi, murid dibuat tidak nyaman. Kalau restitusi, murid akan mendapatkan penguatan. Gitu. Yang keempat, 5. Kalau hukuman perilaku pasif atau agresif meningkat kayak tadi, bisa jadi anak-anak mencoret-coret buku, meja, sepeda motornya bapak ibu guru yang apa namanya itu? Tempat duduknya tuh jok. Nah, terus kalau konsekuensi penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek, tapi kalau restitusi masalah dapat terpecahkan atau terselesaikan. Yang selanjutnya, hukuman sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Jadi hukuman itu sebenarnya membuat siswa takutan. Kalau konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Jadi guru harus memantau terus. Kalau restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya karena dia sudah milih. Jadi dia punya tanggung jawab.
Lanjut. Hukuman berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Kalau konsekuensi membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat, kalau restitusi fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Hukuman, peraturannya adalah kamu harus gini. Kalau konsekuensi, apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Tuh, terima kasih kalau sudah dilakukan. Kalau restitusi, apa yang kamu yakini tadi? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Itu cirinya restitusi. Kalau hukuman, murid atau anak membenci peraturan. Kalau konsekuensi, murid atau anak menghormati peraturan. Kalau restitusi, murid atau anak menghormati diri sendiri dan orang lain. Hukuman itu bersifat negatif, konsekuensi itu bersifat netral, tapi kalau restitusi selalu bersifat positif. Hukuman, contoh kalimatnya seperti itu ya. Tadi yang sudah sering kita lihat, awas kalau dilakukan lagi ya, nanti awas kamu. Konsekuensi, lakukan apa yang saya katakan. Kalau restitusi, apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Kalau hukuman, paksaan. Kalau konsekuensi, stimulus, respon. Ada sebab, ada akibat. Kalau restitusi, teori kontrol. Kalau hukuman mendorong menyalahkan diri. Kalau konsekuensi, kepatuhan. Kalau restitusi, disiplin positif tadi. Yang selanjutnya, hukuman konsep diri buruk, konsekuensi konsep diri baik. Kalau restitusi adalah menjadi konsep diri yang sangat kuat. Hukuman, murid anak belajar menyembunyikan kesalahan. Biasanya kalau anak salah karena ada peraturan, takut ketahuan, akhirnya disembunyi-sembunyikan gitu. Kalau konsekuensi, murid atau anak belajar taat pada peraturan karena takut mendapatkan konsekuensinya. Kalau restitusi, murid atau anak belajar memecahkan masalah. Jadi kalau ada masalah, dia dianjurkan untuk bisa memecahkan masalahnya sendiri. Kalau hukuman, mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif, membayar impas kesalahannya. Kalau konsekuensi, mencoba mengontrol anak dengan penguatan yang positif. Kalau restitusi, anak paham bahwa dirinya sendiri yang memegang kendali kontrol. Hukuman, dampak pada murid marah, merasa bersalah, rendah diri, mengasihkan diri. Kalau konsekuensi, kehilangan hak, waktu jeda seorang diri, dan penahanan. Kalau restitusi, murid atau anak tidak kehilangan waktu, namun bersemangat untuk memperbaiki dirinya sendiri. Hukuman, tiba-tiba, tidak diharapkan, atau sangat melukai. Kalau konsekuensi sudah diketahui atau masuk akal, sedangkan restitusi berupa undangan untuk mengadakan restitusi. Kalau hukuman dibuat oleh guru, konsekuensi dibuat oleh guru dan murid atau anak-anak, restitusi dibuat oleh murid atau anak. Hukuman yang terakhir bersifat menyakitkan, guru menjalani konsekuensi dengan menyalahkan, mengkritik, menyindir, merendahkan kadang-kadang. Konsekuensi membantu guru menyatakan peraturan, melakukan peringatan dan menerapkan konsekuensi. Kalau yang restitusi menguatkan, guru menyebutkan keyakinan kelas, membimbing kerangka acuan berpikir restitusi murid atau anak. Jadi ciri-cirinya atau perbedaannya tadi seperti itu Bapak Ibu. Kalau kita mau membentuk budaya positif atau disiplin positif kepada masing-masing pribadi anak, ya kita harus bisa paling enggak, kalau nggak konsekuensi ya restitusi. Kalau memang tidak bisa restitusi ya kita ambil ya konsekuensi. Tapi alangkah lebih baiknya kalau kita memilih ya restitusi. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Di restitusi tadi itu sebenarnya ada 3 tahapan ya. Yang pertama, menstabilkan identitas dulu. Jadi membuat dia tenang dulu. Yang kedua, nanti validasi tindakan yang salah, apa kesalahan yang sudah mereka lakukan. Terus yang ketiga atau terakhir itu menanyakan tentang keyakinan yang sudah disepakati bersama. Nanti ada videonya yang bisa dijadikan referensi pada saat nanti mengenangani murid-murid atau anak-anak yang melakukan indisipliner. Karena di sini kan kebanyakan jadi wali kelas semua nih. Jadi mungkin kalau anak didiknya melakukan pelanggaran bisa menerapkan itu.
dengan menggunakan segitiga restitusi seperti ini. Menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan zina. Itu salah satu contoh kalimatnya. Terus lanjut ke validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan kan mengapa melakukan hal tersebut. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kan nanti dari kesalahan yang dia lakukan, dia punya alasan. Kita tahu kebutuhan dasar apa yang sesungguhnya dibutuhkan oleh anak ini. Setelah kita tahu masalahnya, baru kita tanya keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Terus kamu ingin menjadi orang yang seperti apa sebenarnya atau ke depannya? Begitu. Ini cuplikan singkat. Ini ada videonya, bisa kita saksikan bersama. Itu kasus yang pertama nih Bapak Ibu. Sekarang kasus yang kedua, Pak Eko lagi tapi memperbaiki murid yang bernama Arlin membuang sampah sembarangan. Setelah kejadian itu, Pak Eko melakukan bimbingan.
Ini sama mekanismenya, tahapannya. Tahapannya sama, cuma kasusnya yang berbeda. Harus next saja. Nanti bisa diperdalam lagi dengan menyaksikan sendiri nih Bapak Ibu. Mungkin suaranya kurang keras, itu nanti bisa dilihat sendiri. Saya share materi dan videonya. Semoga bermanfaat. Mungkin kalau ada yang ditanyakan monggo Bapak Ibu. Kalau saya bisa menjawab, ya saya jawab. Kalau belum bisa nanti jadi PR untuk saya. Monggo Bu Irma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita berkaca pada lingkungan kita nih. Jadi biasanya kalau anak melanggar itu ada yang dia menawarkan diri untuk dihukum. Ya kayak kasusnya adanya Batik kemarin, kan dia terlambat masuk ke kelas yang bilang tegur kemarin. Dan dia bilang, Bu, saya mau hukuman aja, Bu, jangan dipoin. Pokoknya saya ingin hukuman jangan dipoin gitu. Itu baru kali-kali dia melontarkan kata itu karena dia ingin memperbaiki kesalahan tadi dengan hukuman bukan dengan poin. Nah itu kita bisa mengikuti anaknya apa gimana? Terima kasih. Kalau dari teori yang disiplin positif tadi ya Ibu, kalau di restitusi itu kan kita memberikan kebebasan kepada anak-anak untuk menentukan pilihannya sendiri itu. Apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahannya. Kalau misalkan kasusnya kemarin seperti itu, kalau kita mengikuti teorinya restitusi, sebenarnya ya nggak apa-apa. Anak-anak misalkan mau milih untuk dihukum saja daripada mendapatkan poin gitu. Karena tapi kita lihat di lingkungan kita dulu, kalau di sekolah kita ini itu kan memang poin itu sebagai konsekuensi dari pelanggaran yang sudah mereka lakukan. Jadi poin itu sebagai konsekuensi. Kalau tadi adalah pilihan mereka. Sebenarnya dua-duanya baik sih. Cuman kita kembalikan lagi ke pihak sekolahnya lagi. Mau menggunakan yang mana? Tapi kalau yang paling baik, kalau menurut teorinya ini tadi itu adalah ya restitusi, memberikan kebebasan kepada mereka. Misalkan mau dihukum, ya oke, itu yang mereka inginkan kan sebenarnya ya mau nggak apa-apa. Itu mungkin ada lagi, Bapak Ibu monggo silakan. Pak Zul, mungkin. Mungkin kalau yang Bu Irma sampaikan tadi ketika anak terlambat, mungkin itu tidak restitusi bisa kita lakukan ketika di dalam kelas. Jadi restitusi ini bisa kita praktekkan ketika kita di dalam kelas. Contohnya anak-anak tidak membawa air putih atau peralatan sholat. Nah, itu kita beri pilihan kepada anak-anak. Ingin menulis Yasin 83 atau pilihannya itu ya terserah anak-anak. Kan kalau poin kita jarang. Ya biasanya kalau air putih tidak membawa alat sholat itu biasanya bapak ibu guru itu tidak akan memberikan poin. Ya biasanya menghukum, tapi hukumannya itu langsung dari bapak ibu guru. Nah setelah kita mendapatkan materi ini, ya kita, tapi kalau diberi pilihan ya lari ya. Nah itu yang masih belum Bu, yang mungkin yang itu Bu yang masih kita kebingungan. Kita menerapkan restitusi, lah pilihan anak-anak ini jauh dari apa yang kita ekspektasi yang kita bayangkan. Itu mungkin ada solusi Bu dari Bu Pri untuk bagaimana cara kita ini untuk enggak yang mungkin yang kan banyak sekali sekarang anak kelas 10 itu kan jarang membawa air putih, sajadah itu kan jarang memberi. Bagaimana cara kita menerapkan restitusi ini untuk anak-anak dengan hukum yang dipilih anak itu memang benar-benar iya sesuai atau setara. Terima kasih. Terima kasih Pak Rega. Ya benar ya, kalau misalkan kalau di kasus di sekolah kita kan memang seperti membawa air putih, sajadah, buku Yasin itu kan memang tidak tercantum di buku poinnya anak-anak atau di peraturan sekolah. Kalau misalkan kita mau minta anak-anak untuk menentukan sendiri apa
segi kesalahannya. Kalau misalkan mereka memilih sesuatu yang apa namanya yang kurang pantas lah, atau yang kita mengiring tadi kamu itu sudah melakukan apa, kesalahan apa, kalau ditimbang-timbang itu seberat apakah, dan nanti konsekuensinya, atau misalkan perbuatan baik apa yang akan kamu lakukan. Misalkan tadi nggak bawa sajadah, nggak bawa buku Yasin, hanya nulis 1 ayat aja, apakah itu sesuai dengan pelanggaran yang kamu lakukan? Gitu aja. Ya kita kan nggak boleh memaksa ya Bapak Ibu. Di restitusi itu kita tidak boleh memaksa anak-anak. Jadi ya kita memberikan kebebasan, tapi tadi ada kata-katanya dengan bimbingan guru. Jadi gurunya tetap membimbing, mengarahkan sampai benar-benar anak-anak ini melakukan atau memilih hukumannya atau memilih konsekuensi yang harus mereka lakukan itu memang sebanding dengan apa yang sudah mereka langgar. Jadi kita itu katanya Pak KHD tadi kan boleh bebas, merdeka boleh, tapi harus tetap disiplin. Sampun? Ada lagi? Sampun? Kalau sampun, mungkin itu dari saya Bapak Ibu, sedikit materi, sedikit ilmu yang saya dapatkan, bukan menggurui, bukan, hanya untuk berbagi saja. Semoga bermanfaat, bisa ditularkan ke lainnya juga, mungkin ke temannya, ke rekan guru, monggo. Kalau memang itu baik bisa diadopsi, kalau memang itu tidak baik dan tidak sesuai dengan budaya kita ya nggak apa-apa, nggak kita ambil. Mungkin itu kalau dari saya. Mohon maaf apabila banyak salahnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya kembalikan ke teman acara. Terima kasih. Beri aplaus yang meriah. Sangat luar biasa Bapak Ibu ilmu yang telah diberikan oleh Bu Triliani tentang budaya positif, di mana yang tadinya kita menjadi seorang guru yang selalu menghukum ketika siswa itu bersalah, tapi kedepannya kita harus menjadi seorang manajer yang mampu memberikan pilihan kepada siswa, yang mampu menciptakan budaya yang positif kepada siswa. Mungkin dari Bapak Ibu sekalian ada yang ditanyakan tentang materi hari ini? Sudah cukup semuanya? Oke, untuk mengakhiri pertemuan hari ini, mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Bapak Ibu, saya selaku pemandu acara pada kegiatan hari ini, mohon maaf bila ada perkataan atau perbuatan yang kurang berkenan di hati panjenengan sedaya. Akhirul, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.